Jumlah penduduk Israel itu sendiri yang di otorita Israel itu sekitar 8 juta jiwa. 80% 8 juta. itu 8 juta, hanya Israel aja ya, nggak Wait, termasuk wait, Pak Habibie, saya mau ini ya, mau tulis bentar ya. Palestina. Gimana Pak? Bapak 8 juta ya Pak ya? Penduduk Israel sendiri 8 jutaan, Oke, 80% beragama Yahudi, sisanya itu Armenia, Ortodoks, Islam, Oke. dan Druze itu yang aliran beragama banyak itu, mereka ada di sana. Lebih banyak Islam Pak daripada Kristen di Israelnya ya. Hah? Oh ya Pak? Lebih banyak beragama Kristen daripada Islam yang 20% yang tadi itu. Oh ya. Nah, di Palestina sendiri kan penduduk mereka di West Bank dan Gaza itu sekitar 4 sampai 5 juta. Oke. Masih tetap posisi Islam lebih banyak, tapi khusus untuk Bethlehem itu hampir 60% penduduknya itu beragama Kristen. Oh, I see. Oke, Bethlehem jadi mayoritas Kristen Pak ya? Bethlehem mayoritas Kristen. Aramsi bilang Ya, kalau kemarin di Bethlehemnya. iya betul. Di jalur Oke. Gaza ada 3 ribuan orang Kristen hari ini hidup. Oke, but yang di Bethlehem itu tetap dikuasai sama itu Pak ya, sama Hamas ya Pak? Bukan, yang satu lagi tuh Fatah Pak. Betul Pak. Ya. Jauh Fatah. mereka lebih kondisif. Lebih tenang ya Pak ya? Moderat. Jatah. Oke. Iya. Oke, ini lanjut dulu ya. Prajurit Kristus. Shalom Pak Paul. Ya, shalom. Shalom. Ini Lamborghini-nya baru ya. Biar ini kelihatan aslinya Pak. Iya nih. Baik Pak Paul, saya mau nanya Pak Paul. Baru ingat saya nih. Bangsa Israel itu punya 12 suku ya Pak Paul ya. Nah, kita orang Asia atau Indonesia ini masuk, yang jelas mungkin nggak masuk 12 suku. Koreksi Pak Paul ya. Nah, kita ini masuk yang siapa Pak Paul? Terima kasih Pak Paul, Tuhan berkati. Kita, nggak usah masuk suku. Kenapa harus masuk ke suku? Pemikirannya apa coba? Arahnya mau kemana? Suaranya kecil Pak Paul. Lagi makan Pemikirannya ya, Pak? mau kemana? Arahnya mau kemana? Nah, Indonesia ini kan Asia Pak Paul, usul Asia atau Indonesia ya. Kita ini masuk ke mana Pak Paul? Kan ada 12 suku nih. Nah, kita ini keturunan dari mana Pak Paul? Apakah Dari yang Sem, 12 bukan dari orang Yahudi lah. dari Yahudi ya? Berarti kita akan kembali ke sana dong Pak Paul. Kemana? Yahudi. Nggak ngerti maksudnya. Saya nggak ngerti pertanyaannya, tujuannya mau kemana? Nah, kan bangsa Israel itu kan 12 suku Pak. Kita bukan orang Israel. Ya. Nah, kita Asia ini masuk di mana Pak? Asia, keturunan Asia, orang Asia. Di mana apanya? Nggak ngerti. Ya bukan orang Israel kita. Sama orang Afrika juga bukan orang Israel. Orang Inggris juga bukan orang Israel. Ya. Nah, jadi kita keturunan dari mana nih Pak? Kalau dari urut, misal contoh kayak Batak, ya kan? Dari Jawa, ini kan Indonesia lah Pak, Asia lah khususnya kan, ada orang Jepang, itu beda-beda Pak. Jepang ada kulit-kulit seperti apa lagi ya? Boleh saya mungkin jawab, nenek moyangnya mungkin Pak. Ya, Anda jauh dari topik Di antara tiga anak Pak, udah lari dari topik Pak. Pak. Lihat dari Gini nih. Udah jauh dari topik. Ini saya tunjukkan nih ya. Bukan karena nggak ngerti itu, harus dikasih tahu saudara kita itu. Sem Hamdan Ya, ini pertanyaan susah karena lagi ini saya tunjukkan di Google Map ya. Nah, ini harus ikut kelas evangelis nih, jadi supaya ngerti. Lihat ini ya. Kan Nuh tambah 3 anaknya dan 3 mantu, ya kan, Nuh dan istri.
Sini, kemudian mereka turun. Ya. Ya. Nah, maka ada Sem Ham dan Yafet. dari Sem. Ya. Terus orang-orang Sem ini pergi ke sana, ke Asia. Orang Asia itu keturunan Sem. Orang Yahudi dengan orang Asia itu dari Sem. Orang Indian Apache yang di Amerika itu dari Sem. Nanti tak jelasin. Orang-orang yang ada di sini dari Ham. Orang-orang Eropa ini dari Yafet. Orang-orang yang di Arab ini dari Sem, Ham, dan Yafet. Makanya disebut Arab. Arab itu artinya campur, mingle. Campur karena pernikahan, mingle, Sem, Ham, dan Yafet. Jadilah orang-orang Arab ini. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang Sem itu dari sini dia pergi ke sana, arah timur. Itu termasuk orang Indonesia dengan sendirinya. Oke, siap. Udah ngerti Pak Paul. Makasih Pak Itu Paul. ya yang dimaksud ya. Nah, Ya, baik, itu ada di buku saya orang Eropa Khilafah suka Terakhir. makan ham ya? Apa? Orang Eropa suka makan ham. Halal. Halal. Pak Paul, Ya. tanya dong. Pak Paul, itu Tanya dong Pak Paul. Arab itu artinya orang yang hidup di padang gurun, Pak Paul. Menurut Christian Prince, seorang Arab Kristen. Bukan. Jadi begini. Di buku saya juga ya. Buku saya Khilafah Terakhir juga ada di mana tadi. Suaranya kecil. Bentar ya, mesti saya cari dulu. Nah, saya lupa dari mana ya, di bagian saya ini nih. Saya mesti cari dulu halamannya, saya lupa ya. Pak Paul, itu bukunya apakah bisa diakses secara bebas atau tidak, Pak? Jadi Arab itu bahasa Aram ya, Mid Arab. Di Daniel 2 ayat 43 ya, Mid Arab. Jadi nah, itu artinya pas padang gurun. Tapi juga artinya evening ya, senja, pergantian hari. Tapi juga artinya mingle, masa bercampur. Makanya Daniel 2:43 mereka adalah Mid Arab. Ya, mereka bercampur. Bentar ya. Wah, entar deh, saya mesti cari nanti kenamaan ya, di kejauhan. Jadi itu bangsa Arab ya. Dari itu Mid Arab itu memang artinya satu padang gurun, itu ada ininya di padang gurun atau senja. Artinya juga bercampur, mingle. Gitu. Soalnya kalau saya keluar ini nanti nggak bisa nggak ya keluar ya. Saya keluar dulu, masuk ke di download dulu ya dari Google Drive saya. Saya mesti download dari Google Drive dulu. Ya nanti saya tunjukkan deh. Khilafah Terakhir. Nyari dulu soalnya. Oh ini nih ketemu nih. Aduh. Pelok. Sebentar. Khilafah Terakhir. Mana nih?
Khilafah terakhir. Enggak, mesti nyari ya, ini lama nih, bentar, mesti nyari. Jadi itu ada, itu dari Strong Concordance itu soalnya. Jadi artinya seperti itu. Mana ya? Ya, kita lanjut dulu deh ya, nanti saya tunjukkan itu. Lanjut dulu sambil saya sambil buka nanti. Jadi hanya Saya satu. aja, Pak Paul. Apa, hanya satu. Sini. Ya, hanya satu silakan. Shalom Pak. Ya. Ya lanjut. Oh iya. Shalom Pak. Iya. Jadi terima kasih ada kesempatan malam ini saya boleh bicara Pak ya. Nah, saya sangat bergembira ketemu channel ini Pak. 4 tahun lalu saya mengenal, ya memang saya berangkat dari pengenalan nama Bapak yang benar. Lalu selanjutnya saya membaca tentang sejarah kehancuran Yerusalem. Dan lewat background ini saya sekedar sharing. Tampil Pak ya? Background saya Pak ya? Ya, langsung aja cerita. Oh iya, jadi saat ini mungkin saya sangat sepakat apa yang Bapak Paul sampaikan bahwa kekristenan itu artinya wajahnya saat ini mungkin di Indonesia ke Barat atau ke Amerika itu. Saya sendiri 3-4 tahun ini sudah memahami iman saya dengan pemahaman mesianik yang mulai mengenal keimanan itu, walaupun saya pun enggak seperti mungkin di jemaat saya terlalu radikal atau memakai seluruh atribut Yahudi Pak ya. Cuman yang saya baca ketika saya melihat kehancuran kota Yerusalem pada abad ke-70 itu orang Yerusalem dihancurkan, dan kalau mohon maaf kalau pakai katanya Pak Paul itu yang bintang D biadab itu Pak ya. Maaf itu sejarah itu sudah mengenai Yerusalem, yaitu dilakukan oleh bangsa yang saat ini malah akhirnya mengenal kekristenan. Saya sempat waktu itu kayak ada rasa kekecewaan gitu Pak. Ternyata kalau di Matius 16 atau 16 itu bangsa-bangsa akan menggagahi masuk ke bait Yerusalem itu menggagai. Kemudian saya juga boleh sharing di Lukas 2 ayat 31 atau 32 itu menorah Pak ya. Kalau lambangnya sekarang kan Kristen salib, kalau mesianik mungkin sudah berubah. Jadi beberapa tadi pertanyaan juga wajah kekristenan seperti apa. Saya pun pada ketika masih muda, ketika ikut KKR, di situ ada nubuatan bahwa gereja. Mungkin Pak saya stop karena kita nggak lagi cerita dogma Pak. Oh iya. Sebab saya sendiri tidak setuju dengan dogmanya Bapak. Ya, karena mesianik yang Bapak ajarkan beda dengan mesianik yang saya belajar. Nah, kita sedang belajar Israel dalam sejarah, bukan dalam Alkitab. Gitu ya. Saya stop dulu nih, supaya anak orang nanti bias nanti. Gitu ya. Karena kita nggak mau cerita dogma. Karena saya jelas tidak setuju dengan mesianik yang ada di Indonesia. Beda banget sama yang saya belajar di sini. Oh gitu Pak ya. Iya. Saya juga nggak ikut seluruhnya banget, sih Pak. Ya. Sorry. Tapi nanti saya bukan saya nggak setuju. Kita nggak lagi belajar dogma hari ini. Kita lagi belajar Israel yang ada dalam sejarah, bukan yang di Alkitab. Oh iya. Gitu ya. Iya, intinya saya cuma bilang setuju Pak, setuju sama Bapak dan tentang sejarah saya tahu. kehancuran Yerusalem. Cuman tadi harus saya stop supaya jangan nanti kita kebanyakan informasi yang ini nanti bias.
Oh, iya, Sebab iya, kalau Pak. saya salahkan kan saya salah, nggak boleh saya menyalahkan dogma kan. Tetapi saya harus stop supaya nanti Iya. kita fokus. Tadi kan orang kan akan potong-potong ini video. Dikira saya setuju punya Bapak, yang dipotong punya Bapak nanti. Wah, repot saya nanti kan. Oh Gitu iya. ya. Enggak, saya cuma Oke ya, mendukung saya stop. apa yang terjadi di Yerusalem. Iya. Iya. Terima kasih. Oke, mohon maaf ya. Oke, ini lanjut. Beta Maluku. Silakan. Selamat pagi. Selamat malam ya sana ya. Belum dong. Di sana masih malam toh, jam 10 toh, di Indonesia, di Amerika pagi. Pagi, yes. Selamat malam Indonesia. Iya, ini saya potong ininya judulnya Pak. Umat pilihan ya Pak ya. Umat pilihan. Kita ini secara rohani, pengikut Kristus ini adalah umat pilihan juga ya secara rohani. Nah, tanah yang diberikan kita ya kita hidup di Indonesia, itulah Indonesia kan. Iya. Jadi kita, ya kan. Jadi kalau mau saya ungkap, nggak usah terlalu pusing dengan Palestina Israel lah. Indonesia aja kita bikin kan sebagai tanah perjanjian buat kita. Nah, khusus untuk orang-orang Kristen ya, gimana kita bisa hidup di Indonesia membawa berkat? Berkat artiannya gini, kita jangan maling, jangan korupsi, itu udah termasuk berkat tuh buat bangsa kita. Ya kan? Kita kaya karena dagang boleh, jangan curang. Tapi kalau sampai kita kerja di pemerintah ikut-ikutan korupsi, di mana umat pilihannya? Kita sama aja jadi penjahat juga gitu. Akhirnya nggak ada sejahtera masyarakatnya. Ya kan? Nah, kita ke gereja, apalagi gini ya, ada gereja yang pakai prinsip kemakmuran atau apa gitu, kalau ikut Tuhan harus kaya, harus sejahtera. Itu ditipu mamon kita. Ditipu itu. Makanya saya setuju kemarin Pak Paul bilang keluar itu dari gereja-gereja yang pakai jam Rolex, tapi ngelihat gelandangan cuek aja. Nah, itu mah nggak benar itu. Ya itulah fakta ya. Kita tertipu oleh orang-orang yang mengucapkan firman tapi perilakunya jauh daripada yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus bilang ke orang kaya yang datang kepadanya, dia bilang orang kaya itu bertanya, bagaimana saya bisa masuk kerajaan surga? Tuhan Yesus bilang, jual hartamu bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Orang kaya itu, aduh, dia malah nggak kuat deh. Dia tinggalkan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, lebih susah orang kaya masuk kerajaan surga daripada onta masuk ke lubang jarum. Nah, ini kita tuh bolak-balik gitu gereja di Indonesia yang pakai prinsip kemakmuran. Kalau memang itu hasil dagang, hasil jujur, hasil keringat, silakan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Tapi kalau kita kong kali kong dengan korupsi, ya, akal-akalan anggaran, itu mah bukan berkat itu. Itu kita makan uang kutuk itu. Keturunan kita nggak akan sejahtera, lingkungan kita nggak akan sejahtera. Nah, kembali ke umat pilihan. Ayo kita ini umat pilihan rohani. Jadilah hidup dengan jujur, gitu. Kalau nggak bisa kaya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mensejahterakan rumah tangga, kerja keras, walaupun apa adanya, tapi jadi berkat daripada kaya. Tapi bukannya berkat malah kutuk. Gitu Pak. Jadi jadilah umat pilihan yang jujur di Indonesia. Ini apalagi politik kayak gini, ayo kita jadi terang. Bagaimana orang melihat Kristus dalam kehidupan orang Kristen yang benar ya, jangan cuma KTP aja. Gitu. Terima kasih Bapak. Jadi memang dalam penerapannya ya, harusnya memang sebagai umat pilihan kita belajar dari para rasul. Mereka memperkaya banyak orang. Mereka berdiakonia. Setiap minggu mereka kumpulin uang buat diakonia. Pak Pendeta itu sekarang jamnya udah nggak pernah dipakai loh kalau khotbah. Terus kalau khotbah dia selalu cerita bela diri. Saya terima dikritik. Saudara-saudara, saya terima dikritik. Sehingga saya harus bertobat. Oke, lanjut. Saya mau ini ya, mau tunjukkan tadi ya, udah ketemu nih ya. Filenya Arab ya. Pak Paul.
Bagus. Nih ya, arti kata Arab nih. Mana nih, kok nggak keluar-keluar? Itu ya. Leksikonnya kata Arab, ayin resbet itu kata Arab atau Arab, Arabi ya, mix combine atau Arabia sendiri, orang-orang yang tinggal di padang gurun, artinya juga dark evening. Lihat ya, di dalam kita, dalam penciptaan nanti, yang besar menguasai ya, yang malam, yang lebih kecil menguasai malam, menguasai Arab, ya kan? Nah itu disebut dan sabit, ya kan? Dark evening. Nah itulah Helel bin Syakar, penguasa tanah Arab, ya. Gitu ya. Itu kalau lagi cerita tentang Helel bin Syakar itu penguasa tanah disebut apa namanya? Heusforos Proi. Ya. Gitu ya. Itu penguasa senja. Bulan sabit. Itu ya, bin Syakar, penguasa kegelapan Arab. Oke, lanjut ya. Ya, Habibi. Silakan Habibi. Mana? Suaranya hilang. Selamat hari Minggu hari ini buat kita semua. Ya. Iya. Putus. Ketika harus suaranya. Pak Habibie nggak ada suaranya, putus-putus. Putus-putus itu suaranya. Putus ya? Iya. Pak Habibie suaranya putus-putus. Abicail dulu ya, Abicail. Mana nih Abicail nih? Abicail. Oke. Ini Abicail dipanggil-panggil nggak datang-datang nih. Pak Bibi juga rupanya putus. Ya. Saya mau nanya masalah tabut perjanjian itu Pak Paul. Saya. Ya. Masalah tabut perjanjian. Kan waktu diserang oleh termasuk Nebukadnezar ya dari kerajaan Babilonia, yang salah satu yang tidak dibawa pergi adalah tidak tertangkap tidak bisa didapatkan itu tabut perjanjian. Nah, sedangkan kalau secara sejarah pun bahwa tabut perjanjian itu diamankan. Tetapi yang beredar sekarang ini apa benar gitu Pak Paul bahwa ditemukan tabut perjanjian di Ethiopia lah. Padahal kalau dengan Wahyu 11 ayat 19 itu yang dikatakan oleh Yohanes bahwa dia melihat tabut perjanjian itu ada di surga. Itu bagaimana menurut Pak Paul? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah suku-suku dari 12 suku di Israel sewaktu mereka ya ada yang di apa namanya ditahan, ditawan, apakah tidak terjadi genosida salah satu sukunya atau bagaimana? Soalnya kalau suku yang sekarang ada di Israel itu kan yang Israel yang sekarang itu belum genap 12 suku Pak Paul. Bagaimana menurut Bapak? Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apalagi Bedul ngapain sih datang-datang nanya kayak begini? Ya kita lanjut dulu bentar. Jadi memang belum genap 12 suku ya. Ini saya dengan caranya 2000 tahun orang Yahudi nggak punya negara, tiba-tiba bisa muncul negara Israel ini kan juga keajaiban. Jadi saya yakin pasti yang 12 suku ini akan genap. Bagaimana caranya? Apalagi kan sekarang memang ke arah perdamaian. Sekarangnya kan akan sudah dekat ke arah perdamaian di Israel ya.
Saya yakin aja. Suaranya pada hilang. Suaranya hilang. Pak Paul. Halo. Pak Paul lag ya? Salam. Suaranya hilang. Iya, udah Suaranya muncul. udah bagus belum sekarang? Sudah, Sudah ya. Udah lebih bagus, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi